dan sebagai Ketua Umum Dewan DPP apa PP? Nah, DPP apa PP? DPP Dewan Masjid Indonesia dan seterusnya dan seterusnya. Saya di sini sebagai, sebenarnya ini seperti lambang di atas, Poros Dunia Wasatiyat Islam, Global Fulcrum of Wasatiyat Islam. Saya perlu beri catatan beberapa nama di situ sudah bersedia ya, termasuk Profesor Kiai Haji Agil Siraj, mudah-mudahan beliau berjanji datang. Juga Profesor Jimli As-Siddiqi, ada 3 mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, termasuk Pak Mahfud, Pak Hamdan Zulfa, ini berjanji datang. Mantan Menteri Agama Pak Lukman Hakim Saifuddin, termasuk Pak Komarudin Hidayat, Profesor Ketua Dewan Pers, mantan Rektor UIN, juga Rektor UII, dan lain-lain sebagainya. Selebihnya itu adalah para ketua umum atau wakil ketua umum organisasi-organisasi Islam, termasuk ada 2 wakil ketua umum MUI, nomor 11 dan nomor 12. Ada 2 ketua MUI 13-14, walaupun Pak Zaitun juga ketua umum Ormas. DPP apa PB? DPP Ormas Islam ini ada yang pakai DPP, Dewan Pimpinan Pusat, ada yang pakai PP, Pimpinan Pusat, ada yang pakai PB, Pengurus Besar. Terutama kalau ketua umumnya badannya besar, kayak Farmusi di samping saya ini. Itu para ketua umum, silakan dibaca. Namun ada juga ya, selain juga ormas perempuan, ada juga tokoh perorangan cendekiawan muslim yang walaupun punya lembaga ya, seperti nomor 34, nomor 35 ini datang orangnya, Ismail Sayyidi Asyatri. Nomor 36 Dr. Bibik, ini dari para Madinah. Nomor 30 dan seterusnya. Dan ada 4 rektor Universitas Islam. Yang paling belakang itu, paling akhir ya. Di situ 3, mohon ditambah 1 ya. Jadi beliau ini sudah dicetak, baru menghubungi saya ya. 3 rektor itu, nomor 50 Profesor Dr. Mahmud Murad, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, karena mau datang. Yang kedua 51 Profesor Dr. Didi J. Rahbidi, Rektor Universitas Paramadina. Nomor 52 Profesor Dr. Masduki Ahmad, Rektor Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, ada bersama kita. Nomor 2 dari kanan saya, dari kanan. Yang tambahan rektor tulis ya, Profesor Dr. Fasli Jalal, Profesor Dr. Fasli Jalal. Beliau adalah Rektor Universitas IRC, tapi juga salah seorang ketua di MUI. Baru nomor 54, 53 di situ Dr. Haji Zulkifli Muhadli, ini Ketua Umum Forum Pondok Pesantren Alumni Gontor, yang jumlahnya 560 pondok pesantren. Saya juga mengajak dan cendekiawan Muslim Indonesia tentang urgensi persatuan dunia Islam untuk penciptaan tata dunia baru yang damai, adil, sejahtera, dan beradab. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Serangan Amerika Serikat dan Israel atas Iran menimbulkan tragedi kemanusiaan baru, sementara tragedi kemanusiaan oleh Zionis Israel di Gaza, Palestina belum lenyap. Serangan dengan alasan superficial bahwa Iran memiliki senjata nuklir yang bisa menjangkau Amerika Serikat, seperti alasan invasi Amerika Serikat terhadap Irak pada 2003 dan terbukti tidak ada, merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara lain, hukum internasional, hak-hak asasi manusia, dan pengabaian eksistensi perserikatan bangsa-bangsa. Agresi Amerika Serikat dan Israel yang dilakukan pada bulan suci Ramadan dan membunuh 100 lebih anak-anak yang sedang belajar
patut dinilai sebagai kejahatan kemanusiaan, kebiadaban, dan aksi teror yang nyata. Perang tersebut telah membawa dampak buruk berskala global dalam bidang politik dan ekonomi. Jika hal ini tidak segera dihentikan, maka potensial menyulut perang global dengan dampak lebih buruk bagi peradaban dunia secara menyeluruh. Keyakinan bahwa Islam adalah agama perdamaian, dinus salam, dan agama keadilan, dinul adl. Rasa tanggung jawab akan mandat kemanusiaan universal, khalifatullah fil ard, dan amanat konstitusi Indonesia untuk mewujudkan perdamaian abadi dan menghapus segala bentuk penjajahan dari muka bumi. Kami memandang mendesak dilakukannya islah syamilah, islah yang menyeluruh, yakni perbaikan menyeluruh berupa penghentian perang total dan permanen, penyelesaian konflik secara berkeadilan, dan perbaikan tata kehidupan global atas dasar kebenaran, keadilan, kedamaian, dan keadaban. Betapapun perang yang berkelanjutan dan meluas akan membawa malapetaka dunia dan kehancuran peradaban umat manusia. Sehubungan dengan itu, kami mendesak PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, dan lembaga internasional relevan seperti Dewan Keamanan PBB, International Court of Justice (ICJ), dan International Criminal Court (ICC) untuk mengenakan dan menegakkan sanksi tegas dan berat kepada penyebab perang, yaitu Amerika Serikat dan Israel, dengan meminta komitmen mereka agar tidak akan mengulangi lagi tindak penyerangan, pendudukan, dan penjajahan atas negara berdaulat lain, termasuk atas Palestina. Pada saat yang sama, Amerika Serikat dan Israel agar menaati prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia, demokrasi, hukum-hukum internasional secara murni dan konsekuen. Amerika Serikat khususnya agar menanggalkan arogansi dan orientasi hegemonik serta melepas sikap standar ganda dalam menyelesaikan konflik Israel, Palestina, dan konflik-konflik lain di dunia. Islam dan bersatu padu dalam menghadapi ancaman terhadap dunia Islam dan peradaban dunia. Secara khusus menyerukan segenap pemimpin negara Islam untuk mencamkan pesan Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 2. Bekerjasamalah kalian dalam kebenaran dan ketakwaan, dan jangan bekerjasama dalam dosa dan pertentangan. Para pemimpin negara Islam agar bersepakat dalam upaya pembelaan terhadap bangsa Palestina untuk merdeka dan berdaulat, dan menjaga kiblat pertama umat Islam, Masjid Al-Aqsa, dari pendudukan dan penguasaan oleh tentara Zionis Israel. Segala bentuk perbedaan dan silang sengketa sesama negara Islam agar dapat diselesaikan dalam semangat ukhuwah Islamiyah dan mengedepankan kepentingan Islam dan umat Islam. Kepada umat Islam di seluruh dunia dimanapun mereka berada, untuk mewujudkan secara nyata persaudaraan keislaman, al-ukhuwah al-islamiyah, sebagai umat satu kitab suci Al-Quran dan satu kiblat Ka'batullah, umatul Quran wal qiblah al-wahidah. Umat Islam diserukan untuk tidak terhasut oleh politik divide and impera yang mengembangkan perbedaan antara Sunni dan Syiah maupun antara Arab dan Persia. Selama kita bersyahadatain, menunaikan sholat menghadap kiblat yang sama dan berpegang teguh kepada kitab suci Al-Quran yang sama, maka kita adalah umat yang satu, umatan wahidah. Nomor 6 pada dunia sebagai umat terbaik, khairul ummah, dan umat tengahan, umat wasatah,
Untuk itu, dunia Islam, baik pemerintah maupun masyarakat, agar selain membangun soliditas internal umat Islam, juga mengembangkan soliditas eksternal dengan bangsa cinta perdamaian dan keadilan di seluruh dunia. Adalah saatnya dengan mengambil ibrah dan hikmah dari balik musibah, kita menggerakkan suatu aliansi global untuk kemanusiaan yang adil dan beradab.